Di tengah kerumunan orang tua di aula sekolah dasar di pinggiran Jakarta, Aisyah berdiri kaku saat mendengar bisik-bisik menusuk, "Itu Ibu Sewa, ya?" Kasihan anaknya. Tapi saat putrinya, Lila yang berusia 8 tahun, naik ke panggung dan berpidato tentang keluarga sejati adalah yang penuh cinta, bukan darah, Aisyah melihat Sari, kekasihnya, ambruk di kursi belakang. Air mata mengalir deras seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Itu adalah momen yang mematahkan segalanya, karena pidato itu bukan hanya pembelaan, tapi pengakuan rahasia yang menguak luka lama Sari. Aisyah tidak pernah membayangkan hari itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Pagi itu dimulai seperti biasa, dia bangun di apartemen kecilnya di kawasan Kemayoran, memasak sarapan untuk Lila, dan mengantar anaknya ke sekolah. Sari, yang tinggal di apartemen sebelah, biasanya ikut bergabung, tapi hari itu dia memilih menunggu di luar gerbang sekolah, katanya untuk menghindari gosip. Aisyah, dengan rambut panjang hitamnya yang selalu dikat rapi, adalah seorang guru pria berusia 25 tahun, sementara Sari, 28 tahun, bekerja sebagai akuntan di perusahaan swasta. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah kaedi tamrin, saat Aisyah sedang mengajar les priat dan Sari kebetulan duduk di meja sebelah. Percakapan ringan tentang buku berubah menjadi pertemuan rutin, lalu cinta yang tak terduga. Tapi di Indonesia, cinta seperti milik mereka adalah tabu. Keluarga Aisyah, yang berasal dari keluarga Muslim konservatif di Jawa Tengah, tidak pernah tahu. Mereka pikir Aisyah masih lajang setelah perceraiannya dengan suami pertamanya, ayah Lila, yang meninggalkannya karena tidak bisa memberikan anak laki-laki. Sari, di sisi lain, datang dari keluarga Katolik di Medan, yang selalu menekankan pernikahan tradisional. Sari pernah bertunangan dengan seorang pria, tapi membatalkannya setelah menyadari orientasinya. Mereka berdua menyembunyikan hubungan ini, tapi Lila tahu. Anak itu cerdas, dan dia mencintai Sari seperti ibu kedua. Di aula sekolah, pidato Lila dimulai polos. "Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini saya ingin bicara tentang keluarga saya." Aisyah tersenyum bangga, tapi senyum itu memudar saat Lila melanjutkan, "Ibu saya bukan ibu sewa seperti yang orang bilang. Dia adalah ibu saya yang sebenarnya, dan Tante Sari adalah ibu saya yang lain. Kami bahagia bersama." Kerumunan bergumam. Beberapa orang tua menatap Aisyah dengan jijik, yang lain berbisik tentang pengaruh buruk. Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. Dia melirik Sari, yang duduk di belakang, wajahnya pucat. Sari bangkit dan berlari keluar, meninggalkan Aisyah sendirian menghadapi badai. Setelah acara, Aisyah mencari Sari di parkiran. "Sari, tunggu," tapi Sari sudah naik taksi online. Aisyah pulang dengan Lila, yang bertanya polos, "Kenapa Tante Sari marah, Bu?" Aisyah hanya bisa memeluk anaknya, hatinya hancur. Malam itu, telepon dari Sari datang, "Aisyah, kita harus bicara." Pidato Lila. "Itu mengingatkan saya pada masa lalu saya." Sari menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikan. Dia pernah punya anak, tapi keluarganya memaksa dia menyerahkannya untuk adopsi karena tidak pantas bagi seorang lesbian memiliki anak. "Saya kehilangan segalanya, Aisyah." Dan sekarang, mendengar Lila bicara seperti itu, rasanya seperti ditusuk lagi. Aisyah terdiam. Ini adalah konflik pertama yang serius. Dia mencintai Sari, tapi melihat Sari terluka membuatnya ragu. Apakah hubungan ini layak untuk dilanjutkan, dengan semua risiko? Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur, memikirkan tekanan dari masyarakat. Di Indonesia, undang-undang tidak melarang hubungan sesama jenis, tapi norma sosial seperti pisau tajam. Teman-temannya di sekolah Lila sudah mulai menjauh, dan keluarga Aisyah mungkin akan tahu segera. Keesokan harinya,
Aisyah bertemu Sari di taman kota. Kita harus hati-hati, kata Aisyah. Sari mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Aku takut, Aisyah. Kalau keluargaku tahu, mereka akan memutuskan hubungan. Mereka memutuskan untuk sementara menjaga jarak, tapi itu hanya memperburuk. Lila mulai rewel, merindukan Sari. Aisyah merasa bersalah, tapi dia tahu ini adalah pilihan yang harus dibuat. Di kantor, Sari mendapat telepon dari ibunya. Kapan kamu nikah, Sari? Umurmu sudah 28. Sari berbohong lagi, tapi hati kecilnya berteriak. Konflik mulai memuncak saat Aisyah mendapat panggilan dari sekolah. Guru wali kelas Lila ingin bertemu. Ada rumor tentang keluarga Anda, Bu Aisyah. Kami khawatir memengaruhi anak-anak lain. Aisyah marah, tapi dia tahu ini adalah awal dari tekanan sosial. Dia pulang dan menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah mencintai Sari salah? Apakah dia egois karena mempertahankan hubungan ini? Di sisi lain, Sari mulai bertemu dengan teman lama, seorang pria yang pernah menyukainya, untuk mengalihkan pikiran. Tapi itu hanya membuatnya semakin bingung. Malam itu, Aisyah mendapat pesan dari Sari, aku butuh waktu. Aisyah merasa dikhianati. Bagaimana bisa Sari menyerah begitu mudah? Tapi dia tidak tahu, Sari sedang berjuang dengan luka lamanya. Kehilangan anak dulu membuat Sari takut kehilangan lagi. Ini adalah titik balik, di mana keputusan salah bisa menghancurkan semuanya. Beberapa minggu berlalu sejak insiden pidato Lila. Aisyah mencoba menjalani hari-hari seperti biasa, tapi rumah terasa sepi tanpa Sari. Lila sering bertanya, kapan Tante Sari datang lagi, Bu? Aisyah hanya bisa menjawab, segera, sayang. Tapi dalam hati, dia ragu. Sari jarang membalas pesan, dan saat bertemu di koridor apartemen, Sari hanya tersenyum dingin. Aisyah merasa ada yang salah, tapi dia tidak berani menekan. Sari, di sisi lain, sedang bergulat dengan iblis batinnya. Di kantornya di kawasan Sudirman, dia sering melamun, mengingat anak yang dulu dia serahkan. Nama anak itu adalah Mia, sekarang berusia 10 tahun, tinggal dengan keluarga adopsi di Medan. Sari pernah mencoba menghubungi, tapi diblokir. Pidato Lila membuka luka itu lagi, membuat Sari mempertanyakan apakah dia pantas punya keluarga. Aku bukan ibu yang baik, gumamnya sendirian. Untuk mengalihkan, Sari mulai bertemu dengan Rian, teman lama dari kuliah. Rian adalah pria baik, bekerja sebagai insinyur, dan dia masih menyukai Sari. Mereka makan malam bersama, bicara tentang masa lalu. Sari merasa aman, tapi hati kecilnya tahu ini adalah pengkhianatan terhadap Aisyah. Suatu hari, Aisyah melihat Sari pulang dengan Rian. Mereka tertawa di depan pintu. Aisyah merasa jantungnya hancur. Malam itu, dia konfrontasi Sari. Apa artinya ini, Sari? Kamu bilang butuh waktu, tapi sekarang kamu dengan pria itu. Sari terkejut. Ini bukan apa-apa, Aisyah. Hanya teman. Tapi Aisyah tidak percaya. Kamu takut, ya? Takut masyarakat, takut keluarga. Jadi kamu pilih jalan mudah. Pertengkaran itu sengit, suara mereka bergema di koridor. Lila mendengar dari kamar, menangis ketakutan. Setelah itu, Sari pergi ke rumah orang tuanya di Medan untuk akhir pekan. Di sana ibunya lagi-lagi mendesak, Sari, Rian itu bagus. Kenapa tidak coba? Sari tersenyum palsu, tapi dalam hati, dia memikirkan Aisyah. Di Medan, dia bertemu dengan saudara perempuannya, yang tahu rahasia Sari. Kamu harus jujur pada diri sendiri, Sari. Jangan ulangi kesalahan dulu. Tapi Sari takut. Kembali ke Jakarta, dia memutuskan untuk bertemu Aisyah lagi.
Makan aku, Aisyah. Aku takut kehilanganmu seperti aku kehilangan Miai. Aisyah mendengarkan, tapi hatinya sudah terluka. Kamu harus pilih, Sari. Aku atau ketakutanmu. Sari menangis, tapi dia tahu Aisyah benar. Mereka berdamai sementara, tapi tekanan dari luar semakin kuat. Keluarga Aisyah menelepon, Aisyah, ada rumor aneh tentangmu. Kamu tinggal dengan wanita. Aisyah berbohong, tapi saudaranya, Budi, datang ke Jakarta untuk memeriksa. Budi adalah kakak yang protektif, dan dia curiga. Saat bertemu Sari, Budi langsung bertanya, siapa dia sebenarnya? Situasi memanas saat Budi tinggal seminggu. Dia mengawasi Aisyah, melarang Lila bertemu Sari. Ini tidak benar, Aisyah. Pikirkan Lila. Aisyah marah, ini hidupku, Kak. Tapi Budi tidak mundur. Dia bahkan menghubungi ayah Lila yang lama hilang, berharap bisa memperbaiki keluarga. Ayah Lila, Andi, muncul tiba-tiba menuntut hak asuh. Aku dengar kamu punya gaya hidup aneh. Lila lebih baik denganku. Aisyah panik. Dia hubungi Sari, tapi Sari sedang sibuk dengan pekerjaan. Sari datang malam itu dan mereka bertiga bicara. Aku akan bantu, Aisyah. Tapi Andi datang dan konfrontasi terjadi. Andi menuduh Sari merusak keluarga. Sari balas, cinta bukan rusak, tapi bangun. Tapi Andi pergi dengan ancaman pengadilan. Malam itu, Aisyah dan Sari saling peluk, tapi mereka tahu ini adalah ujian besar. Sari memutuskan untuk jujur pada keluarganya. Dia telepon ibunya, Bu, aku suka wanita. Ibunya terdiam, lalu menangis. Kamu berdosa, Sari. Sari hancur, tapi merasa bebas. Kembali ke Aisyah, dia bilang, aku pilih kamu. Tapi harga yang dibayar mahal, keluarga Sari memutuskan hubungan. Konflik semakin dalam. Aisyah mulai kehilangan murid les karena rumor. Sari dipecat dari pekerjaan karena masalah pribadi. Mereka harus pindah ke apartemen lebih kecil. Lila mulai dibully di sekolah, anak lesbian. Aisyah merasa bersalah, mempertanyakan apakah ini benar untuk anaknya. Badai semakin kencang. Setelah pemecatan Sari, mereka berdua kesulitan finansial. Aisyah mengambil pekerjaan tambahan sebagai penjaga toko, sementara Sari mencari kerja baru. Tapi di wawancara, pertanyaan pribadi muncul, status pernikahan. Sari berbohong lagi, tapi hatinya lelah. Di rumah, Lila mulai berubah. Anak itu sering murung dan suatu hari pulang dengan mata memar. Teman bilang aku anak abnormal. Aisyah marah, pergi ke sekolah, tapi kepala sekolah bilang, ini konsekuensi pilihan Anda. Sari merasa bertanggung jawab. Ini salahku, Aisyah. Kalau aku tidak masuk ke hidupmu. Aisyah memeluknya, kita bersama atasi ini. Tapi keraguan muncul. Sari mulai minum malam-malam, mengingat Mia suatu malam, dia pergi ke bar dan bertemu Rian lagi. Rian mendengarkan curhatannya, dan dalam mabuk, Sari menciumnya. Pagi berikutnya, Sari menyesal dalam. Dia pulang dan jujur pada Aisyah, aku khianati kamu. Aisyah terpukul. Kenapa, Sari? Setelah semua ini. Sari menangis, aku takut, Aisyah. Takut kehilangan segalanya lagi. Pertengkaran hebat terjadi. Aisyah usir Sari keluar. Lila melihat semuanya, menangis, jangan pergi, Tante. Tapi Sari pergi, tinggal di hotel murah. Sendirian, Aisyah bergulat dengan kemarahan dan cinta. Dia hubungi Budi, Kak, aku butuh saran. Budi datang dan untuk pertama kali, Aisyah jujur, aku cinta Sari. Budi terkejut, tapi setelah bicara panjang, dia bilang, aku dukung kamu, asal Lila bahagia. Itu adalah dukungan tak terduga, tapi Aisyah masih ragu.
Sari, di hotel, mendapat telepon dari keluarga adopsi Mia. Mia ingin bertemu ibu kandungnya. Sari terkejut. Dia pergi ke Medan, bertemu Mia. Anak itu mirip Sari, dan mereka bicara. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" tanya Mia. Sari jelaskan, "Karena tekanan keluarga." Mia memakan, tapi bilang, "Jangan ulangi kesalahan." Sari kembali ke Jakarta dengan hati baru. Dia datang ke apartemen Aisyah, "Makan aku. Aku pilih kamu sepenuhnya." Aisyah ragu, tapi melihat ketulusan Sari. Mereka berdamai, tapi Andi kembali dengan surat pengadilan. "Aku tuntut hak asuh Lila." Sidang dimulai. Di pengadilan, Aisyah dan Sari bersaksi. Hakim, seorang wanita konservatif, mempertanyakan, apakah ini lingkungan baik untuk anak. Saksi dari sekolah memberatkan, rumor memengaruhi. Tapi Budi bersaksi mendukung, Aisyah ibu baik. Lila bahkan diminta bicara, "Aku mau tinggal dengan ibu dan tante Sari." Hakim ragu, tapi akhirnya putuskan Aisyah tetap hak asuh, dengan syarat jaga norma sosial. Kemenangan itu pahit. Mereka tahu masyarakat belum berubah. Sari memutuskan pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Mulai baru, Aisyah. Aisyah setuju, tapi packing barang membuatnya sedih. Di Bali, mereka sewa rumah kecil di Ubud. Lila senang, tapi Aisyah merasa kehilangan akar. Di Bali, konflik baru muncul. Tetangga curiga, dan pekerjaan sulit. Sari dapat kerja di hotel, Aisyah mengajar online. Tapi Sari mulai bertemu komunitas lokal, yang membuat Aisyah cemburu. "Kamu terlalu sering keluar," kata Aisyah. Sari balas, "Aku butuh dukungan." Pertengkaran lagi. Aisyah merasa Sari berubah. Suatu hari, Aisyah temukan pesan dari wanita lain di ponsel Sari. "Ini apa?" Sari jelaskan, "Hanya teman." Tapi Aisyah tidak percaya. Ini adalah pengkhianatan kedua. Di Ubud, kehidupan baru seharusnya membawa harapan, tapi malah membawa ujian baru. Aisyah semakin curiga pada Sari, terutama setelah melihat pesan itu. Wanita itu bernama Lina, anggota komunitas yang Sari temui di pertemuan. "Kita hanya bicara tentang pengalaman," kata Sari. Tapi Aisyah merasa terancam. "Kamu bilang pilih aku, tapi sekarang ini." Sari frustrasi, "Aku butuh ruang, Aisyah. Tekanan ini membuatku sesak." Lila mulai merasakan ketegangan. Di sekolah baru, dia bahagia, tapi di rumah, dia sering mendengar pertengkaran. Suatu hari, Lila bilang, "Kalau kalian pisah, aku ikut siapa?" Kata-kata itu seperti tamparan. Aisyah dan Sari duduk bersama, bicara dari hati ke hati. "Kita harus kuat," kata Aisyah. Sari setuju, tapi luka lama masih ada. Sementara itu, Andi tidak menyerah. Dia kirim surat ancaman, "Aku akan ambil Lila kalau kalian terus begini." Aisyah panik, hubungi pengacara. Pengacara bilang, "Di Indonesia, ini rumit. Norma sosial berpengaruh." Sari memutuskan untuk bertemu Andi di Jakarta. "Aku pergi sendiri," katanya. Aisyah khawatir, tapi setuju. Di Jakarta, Sari bertemu Andi di KAE. "Kenapa kamu ganggu kami?" Andi balas, "Karena Lila anakku. Gaya hidup kalian salah." Sari jelaskan, "Cinta bukan salah. Kamu yang tinggalkan mereka." Andi marah, tapi Sari tegas, "Kalau kamu tuntut lagi, aku akan ungkap masa lalumu." Andi mundur, tapi ancam, "Ini belum selesai." Kembali ke Bali, Sari cerita semuanya. Aisyah lega, tapi hubungan mereka renggang. Sari semakin aktif di komunitas, dan Aisyah merasa ditinggal. Suatu malam, Aisyah ikut pertemuan. Di sana, dia lihat Sari dekat dengan Lina. Cemburu memuncak, Aisyah pulang sendirian. Sari kejar, "Ini bukan apa-apa."
Tapi Aisyah, kamu bohong lagi. Mereka pisah sementara. Sari tinggal di rumah teman, Aisyah dengan Lila. Lila sedih, aku kangen tante. Aisyah menangis, mempertanyakan pilihan. Di sisi lain, Sari bertemu Mia lagi ya Ideo Chal. Mia bilang, jangan biarkan ketakutan menang, Bu. Sari sadar, dia harus perjuangkan. Sari kembali, aku cinta kamu, Aisyah. Maafkan aku. Mereka berdamai, tapi tekanan dari masyarakat Bali mulai muncul. Tetangga gosip, dua wanita tinggal bersama, aneh. Lila dibully lagi. Aisyah memutuskan homeschooling Lila. Sari setuju, tapi ini berarti pengorbanan finansial. Untuk bertahan, Sari ambil pekerjaan sampingan sebagai guide turis. Di sana, dia bertemu turis asing yang mendukung. Tapi suatu hari, keluarga Aisyah datang ke Bali. Budi datang duluan, bilang orang tua tahu. Mereka marah. Ayah Aisyah, seorang ulama, datang dengan ibu. Kamu bawa malu keluarga, kata ayah. Konfrontasi keluarga terjadi di rumah. Ayah Aisyah, pilih kami atau dia. Aisyah menangis, aku pilih cinta. Ayah pergi, memutuskan hubungan. Ibu diam-diam peluk Aisyah, aku doakan kamu. Itu adalah dukungan kecil, tapi berarti. Sari merasa bersalah, ini karena aku. Aisyah, tidak, ini pilihan kita. Mereka semakin dekat, tapi Sari dapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan, Aisyah. Kita bisa pindah, mulai baru. Aisyah ragu, Lila bagaimana? Mereka debat panjang. Akhirnya, Aisyah setuju, tapi dengan syarat Sari putus kontak dengan Lina. Di Singapura, kehidupan baru. Tapi adaptasi sulit. Lila homesick, Aisyah kesepian. Sari sibuk kerja. Konflik muncul lagi, Sari bertemu komunitas LGB di sana, dan Aisyah curiga. Suatu hari, Aisyah temukan Oto Sari dengan wanita lain. Ini akhir, kata Aisyah. Pindah ke Singapura seharusnya menjadi pelarian, tapi malah menjadi klimaks konflik. Aisyah konfrontasi Sari tentang Oto itu. Siapa dia? Sari jelaskan, rekan kerja, bukan apa-apa. Tapi Aisyah tidak percaya. Kamu selalu begini, Sari. Kianati saat aku percaya. Sari menangis, aku sudah berubah. Ini ujian kita. Lila mendengar, lari ke kamar. Malam itu, mereka bicara panjang. Sari cerita tentang perjuangannya, aku kehilangan Mia karena takut. Aku takut kehilanganmu juga. Aisyah mendengarkan, hatinya luluh. Kita harus saling percaya. Mereka berdamai, tapi tekanan dari luar datang lagi. Andi hubungi, aku tahu kalian di Singapura. Aku akan tuntut internasional. Pengacara bilang, ini sulit, tapi kita bisa lawan. Sidang ya Om dimulai. Andi tuduh, mereka tidak stabil. Tapi saksi dari Bali dan Jakarta mendukung Aisyah. Hakim putuskan, Andi kalah. Kemenangan itu membawa lega, tapi Sari mulai sakit. Dokter diagnosa depresi kronis dari trauma masa lalu. Aisyah rawat Sari, tapi ini ujian kesabaran. Lila bantu, tante, aku sayang kamu. Sari sembuh perlahan, dan hubungan mereka semakin kuat. Mereka ikut terapi pasangan, belajar komunikasi. Di Singapura, masyarakat lebih terbuka, tapi mereka masih hati-hati. Suatu hari, Mia datang berkunjung. Aku ingin kenal keluarga baru Bu. Mia bertemu Lila, mereka akur. Sari bahagia, tapi ini mengingatkan pengorbanan. Aisyah bilang, kita bangun keluarga ini bersama. Tahun berlalu, Lila tumbuh menjadi remaja. Di sekolah, dia pidato lagi, keluarga adalah pilihan cinta. Pidato itu viral, membawa dukungan dan kritik.
Aisyah dan Sari hadapi lagi, tapi sekarang mereka kuat. Di akhir, mereka duduk di taman, memandang masa depan. Sari, apa kita benar? Aisyah, ya, meski bayar mahal. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma sosial selalu merupakan pilihan yang benar, atau justru egois yang merusak orang di sekitar?